Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nurmalasari dengan NPM 22 12 01 1174. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Hukum Tata Negara. Yang pertama, apa kesimpulan mempelajari hukum tata negara itu? Sebagai makhluk yang diciptakan sebagai makhluk sosial, tentunya kita selalu hidup bersama-sama untuk mempertahankan kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan sebuah bernegara, tentulah ada aturannya agar negara tersebut berjalan dengan baik. Sebagai bagian dari suatu negara, hendaknya kita mengetahui apa struktur atau penyusunan ketatanegaraan dari negara tersebut, mulai dari konstitusi, sistem pemerintahannya, bentuk pemerintahannya, bahkan sejarah dan lain sebagainya. Nah, hukum yang mengatur tentang sebuah negara ini adalah hukum tata negara menurut Robert Morrison. Sebagai warga dari suatu negara, pada umumnya menginginkan negara itu mempunyai struktur yang baik, misalnya dengan pembentukan kewenangan, alat penyelenggara negara mulai dari susunan yang tertinggi hingga yang terendah. Kemudian apa sebab mempelajari hukum tata negara ini menjadi penting? Menurut saya, sebagai calon sarjana hukum yang nantinya akan berkecimpung dalam bidang hukum, patutnya memahami dan mengerti hukum itu secara universal, tidak dalam satu lingkup saja, misalkan dalam lingkup perdata atau lingkup hukum pidana saja. Karena pada dasarnya hukum itu saling berkaitan. Misalnya hukum tata negara berkaitan dengan hukum administrasi negara. Kita juga mempelajari hukum itu secara interdisipliner, karena yang dipelajari dalam hukum itu sangat luas, sehingga agar hasilnya menjadi baik, kita harus membutuhkan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Dalam sebuah negara, yang di dalamnya terdapat organisasi-organisasi negara, dan dalam organisasi-organisasi tersebut ada para penyelenggara negara yang pada prinsipnya kekuasaan dari penyelenggara negara itu memungkinkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa sebagai manifestasi negara secara nyata dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk bersinggungan dengan daerah privat warga negara. Nah, dalam hal ini mengapa hukum tata negara itu penting? Karena untuk mengawasi para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya, terkhusus berdasar atas hal yang belum diatur dalam perundang-undangan atau yang disebut juga dengan diskresi, agar dalam pelaksanaannya tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Jadi kesimpulannya, menurut saya, dengan telah mempelajari hukum tata negara ini membuat saya mengerti bahwa ternyata terdapat hukum yang mengatur tentang sebuah negara, terkait kelembagaan negara, terkait peraturan daerah, hak asasi manusia, menjelaskan apa itu negara, hukum dan demokrasi, dan lain sebagainya. Bahkan, hukum tata negara ini juga mengatur cara penyelenggaraan dan orang yang menyelenggarakan negara tersebut. Kemudian saya akan bahas materi tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak yang melekat karena kelahiran manusia itu sebagai manusia. HAM itu bersifat universal dan melekat atau inherent. Mengapa dikatakan universal? Karena hak-hak tersebut menjadi bagian dari manusia, tidak memandang suku, bangsa, ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Kemudian kenapa dikatakan inherent atau melekat? Karena hak tersebut memang kodratnya melekat sejak manusia itu lahir, bukan karena pemberian orang lain atau organisasi kekuasaan manapun. Kemudian mengenai definisi HAM ini sebenarnya belum ditemukan
definisi yang dapat diterima secara universal. Oleh karena itu, terlihat dari banyaknya para pendapat, mulai dari para pendapat sarjana, menurut UUD, bahkan ada teori-teori yang mencoba menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Namun di sini, dari pendapat para sarjana dan undang-undang dapat ditarik kesimpulan secara garis besar bahwa yang pertama, HAM itu merupakan sesuatu yang melekat, bukan dari pemberian orang lain. Kemudian yang kedua, HAM itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilanggar, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, pengakuan adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral dan legal kepada manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk penindasan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, HAM merupakan hak-hak asasi manusia yang tanpa hak-hak tersebut, manusia itu tidak dapat dikatakan sebagai manusia seutuhnya. Bahkan apabila hak-hak tersebut dilanggar atau dikurangi, maka mengurangi kualitas manusia sebagai ciptaan Tuhan, atau sama saja dengan menghina Tuhan karena sebagai pencipta dari manusia itu sendiri. Kemudian, dalam HAM terdapat hak-hak yang bertujuan untuk menjamin martabat hidup manusia. Misalkan hak hidup, hak untuk bebas dari penindasan, perlakuan atau hukum yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak untuk bebas dari perbudakan, dan lain sebagainya. Dengan memiliki hak-hak tersebut, eksistensi kemanusiaan manusia tersebut terjaga keabsahannya. Namun, dalam realitanya masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal-hal tersebut dipicu oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kesenjangan ekonomi. Kenapa kesenjangan ekonomi ini termasuk ke dalam faktor pelanggaran hak asasi manusia? Misalnya tangga saya membeli TV baru, membeli kulkas baru, membeli kursi baru. Kemudian saya sebagai si miskin merasa tidak bisa memiliki apa yang dia punya, sehingga timbullah niat jahat untuk memfitnah tangga saya dengan maksud memberitahu semua orang bahwa barang-barang yang didapatkannya adalah dengan hasil yang tidak benar, atau dengan kata lain mencuri. Dalam hal ini saya telah melanggar hak asasi manusia karena telah merendahkan martabat orang lain. Next, bagaimana sih HAM ini bisa terbentuk? Nah, kita memasuki sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini telah menjadi komitmen dunia sejak dideklarasikannya DUHAM, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Namun, ternyata sebelum DUHAM ini dideklarasikan, terdapat dokumen-dokumen yang di dalamnya mengandung hak-hak asasi manusia. Yang pertama ada Piagam Madinah, ada Magna Carta, ada The Bill of Rights, dan lain sebagainya. Piagam Madinah ini merupakan dokumen yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi perjanjian atas dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yasrib, yang pada intinya membahas tentang hak-hak sipil atau hak asasi manusia pada tahun 622 Masehi. Kemudian dalam perkembangannya, hak asasi manusia ini dapat diperiodisasikan ke dalam 3 generasi. Generasi pertama tentang hak sipil dan politik, generasi kedua tentang hak sosial ekonomi, dan generasi ketiga tentang hak atas pembangunan. Mengapa dalam HAM ini terdapat periodisasi? Karena makna HAM itu dari generasi ke generasi dapat berbeda sesuai dengan perkembangan zaman pada zaman tersebut, sesuai dengan kehidupan pada zaman tersebut. Pada generasi pertama, HAM merupakan suatu wujud hak-hak generasi pertama tentang kebebasan yang sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik pada HAM klasik, muncul untuk membebaskan diri dari absolutisme dan tekanan-tekanan atau kekuatan-kekuatan sosial. Kemudian generasi kedua merupakan suatu wujud hak-hak generasi kedua tentang persamaan yang mewakili perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Kemudian terakhir, generasi ketiga merupakan suatu wujud hak-hak yang mewakili tentang persaudaraan, di mana dalam generasi ketiga ini mewakili hak-hak tuntutan atas dasar solidaritas dan hak bersama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan maksud, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.